sudah 15 saham. Mohon maaf. Nah, kita mulai dari Pani. Oh ya, tadi Project mau nge-share itu ya. Call ya. Call lagi. Mana sih ini Project? Project tadi mau nge-share grafiknya minyak dan juga dolar ya. Ini tutup. Nah. Oke. Ini tutup bisa nih tutup. Nah, ini ya. Project mimpi saham nggak? Belum ada mimpi lagi Project. Nggak tahu nih akhir-akhir ini capek. Jadi mimpinya kurang berkualitas nih. Pada nungguin mimpi ya. Tokcer ya mimpinya. Tokcer lah Project yang mimpi. Nah ini ya. Ini trennya minyak ya. Jadi minyak itu trennya naik di sini. Ya ini naik terus patah ya. Di sini gagal bentuk all time high, dia turun lagi, di sini di break, udah downtrend ya. Terus Project bikin channelnya di break terus terakselerasi. Jadi Project pasang projection satunya udah lewat berarti 161 ya. Terus juga ini juga udah 061 udah lewat. Berarti arahnya ke 60-an. Jadi memang minyak itu arah turunnya ke 60-an ya untuk pergerakan minyak. Selanjutnya untuk pergerakan USD/DR ya. Nah, untuk USD/DR ini ya, ini tren pertama, ini tren akselerasinya. Tren akselerasinya Project proyeksiin udah kepentok Fibo 1 ya. Nah, kalau Fibo 1 ini di break, maka dia targetnya 161 di nggak sampai 16.000 deh. 15.600-an. Ini udah 3 candle ketahan ya. Jadi menurut Project sih sudah harus koreksi dulu. Nantilah ya, naiknya nanti aja ya, turun dulu aja mending sampai 15.000 baru naik lagi setelah kita udah nggak punya barang. Ya, jadi ini berkorelasi negatif. Ini berkorelasi negatif ya terhadap IHSG ya. Ingat ya, ini berkorelasi negatif terhadap IHSG. Jadi ketika USD/DR menguat, IHSG itu melemah. Ya. Jadi kita jagain jangan sampai 15.275 ini di break. Toh juga kemarin The Fed udah naikin BI sudah naikin suku bunga 0,5 ya, bukan 0,25. Jadi harusnya sih ini ketahan. Ya, itulah sebab kenapa sih kemarin ketika BI naikin suku bunga, IHSG malah fine-fine aja gitu loh. Nggak langsung turun dan segala macam, karena pada dasarnya BI naikin suku bunga itu untuk menekan inflasi dan juga nilai tukar gitu loh. Dan kondisi saat ini nilai tukar itu berkorelasi negatif terhadap IHSG. Ya, impact-nya ya tadi dari The Fed dan segala macam. Gitu. Ya, jadi ini penjelasannya ya. Yang baru gabung nggak ada suaranya Project, ditungguin aja dulu. Jadi ini penjelasan USD/DR dan juga oil ya. Sekarang Project masuk ke penjelasan Pani ya. Tadi ada yang nanya pertama Pani ya. Project Pani, gue nyangkut 1885. Gimana pendapatnya? Pani. 1885? Agak ger juga ya nyangkut. Waduh. Agak sedih ya. Pani ini perusahaan apa sih? Pertama Abadi Nusa Industri. Waduh, gorengan ini. No comment sih ya. Kalau dibilang terus Project yang udah punya Pani gimana nih? Ya
Ini hanya jawaban untuk menenangkan ya. Hanya jawaban untuk menenangkan. Semoga aja turunnya hanya ABC. Ya, target ABC-nya itu cuma sampai 795. Kalau 795 di break, wassalam, cut loss aja ya. Tadi yang nanya siapa tuh? Si Humairoh, asik Humairoh. Ya, cuman bentuk candle terakhir sih ada lah potensi ya, udah mulai sideways. Volume juga ada ya, cuman saran project sih ini udah beberapa kali ARB ini udah psikologisnya tuh udah gila banget untuk dia naik ke harga 1885 itu nggak mungkin. Jadi paling enggak sih berharap naik ke 1100 itu untuk sell on strength aja ya. Itu untuk Pani. Jadi Pani banyak-banyak zikir berdoa ya, semoga bandarnya ada kebaikan, bisa naikin ke 1100-an minimal. Target 795 jangan sampai dilewatkan, karena kalau di break ya wassalam. Itu untuk Pani ya. Tadi yang nanya Pani tuh siapa ya? Adalah pokoknya ya. Selanjutnya kita coba BRPT. Tradingnya gagal jadi investor. Waduh, jangan gitu dong. Ya, kasih semangat. Ayo semangat ya. Semoga coba mulai di saham-saham yang aman dulu aja, saran project sih gitu ya. Pani tuh project aja nggak pernah seumur hidup beli saham Pani ya. Seumur hidup project nggak pernah beli saham Pani ya. Project itu awal-awal trading belinya tuh hanya LQ45. Jadi saran project ya, buat temen-temen yang baru terjun di pasar modal ya, memang sebenarnya trading di LQ45 pun nggak menjamin teman-teman cuan. Tapi setidaknya kalau nyangkut bisa switch jadi invest. Ya. Setidaknya kalau nyangkut di LQ45 bisa switch jadi invest. Misalkan project nyangkutnya di BCA. Kalau nyangkut pun ya tinggalin aja gitu loh. Toh juga nanti bisa invest. Ya, jadi switch aja langsung invest. Nah, kalau di saham Pani kayak gini, mau switch jadi invest, fundamental nggak tahu gitu loh. Jadi balik lagi ya, saran project nih ya. Kalau nggak kuat LQ45, JII 30 ya. Yang baru tuh JI 60 kalau nggak salah udah keluar ya. 60 atau 80 atau ADX 80. Nah, itu monggo. Ya, minimal trading di sana dulu aja deh. Saran project ya. Memang tidak menjamin cuan, tapi setidaknya balik lagi. Kalau nyangkut bisa sok-sok invest. Gitu ya. Ini tidak bermaksud mengetawai ya. Hanya memberikan ujangan. Ujangan ya. Oke, lanjut BRPT. BRPT project katanya minyak masih mau turun. BRPT masa nggak ada kenaikan sama sekali? Oh iya, itu yang nanya Elisa Rizky. Tuh namanya udah Rizky ya. Harusnya sih membawa Rizky ya. Karena istri project namanya Rizky membawa Rizky emang, alhamdulillah. Tapi jangan dibantah tuh omongannya, langsung rugi. Jadi curhat. Ya lanjut ya. BRPT. BRPT ini trennya sih masih turun ya. Kalau project agak zoom dikit, jangan deh. Udahlah kayak gini aja. Ini nih emang masih belum terlalu menarik ya. Sebenarnya lebih menarik itu si TPIA ya. Ini trennya uptrend ketimbang BRPT. Ya, jadi belum apa ya. Kalau dilihat korelasi terhadap minyak tidak ada. Ya. Spekulatif bisa terjadi ketika mendekati support saja. Jadi 775 sampai 700 atau di 700 boleh spek buy. Lanjut kita bahas Bumi. Nah, Bumi nih. Bumi project udah bilang ya, si alis tebal ini harusnya kuat menahan penurunannya si Bumi ya. Dan benar saja beberapa kali memang sanggup menahan si
penurunannya. Ini si alis tebal nih siapa sih? Brojek lupa. Resisten apa ini ya, alis tebal ini ya? Brojek nyarinya di oh ini dari sini nih. Ini ghost line ya. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya sih ada pola lanjutan ya. Ini bearish harami tapi trennya turun. Bearish harami tapi trennya turun nih berarti tren lanjutan. Jadi masih ada potensi, cuman untuk bumi ini lebih baik tunggu setelah impact right issue ya. Saran project tunggu setelah right issue aja. Jadi bumi ini boleh beli atau AVG setelah right issue saja. Kenapa demikian? Karena right issue itu kan nambah jumlah saham beredar. Ketika right issue terjadi berarti kan teman-teman bakal terdilusi ya. Terdilusi itu berarti otomatis langsung rugi. Ya, misalkan teman-teman punya 10 juta, terdilusi 20% ya otomatis teman-teman sisa 8 juta. Itu otomatis ya secara langsung. Nggak pakai turun-turunan ya. Jadi ketika terdilusi ya, enaknya kalau misalkan right issue normal itu bisa ya ini belum beres nih. Private placement bro, bukan right. Iya, pelan-pelan ya. Nah, problemnya kalau right issue normal itu bisa tebus atau HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. Ya, ketika right issue terjadi biasanya kan si pemegang saham punya hak memesan efek terlebih dahulu atau dikasih namanya right. Ya, right ini sebagai bukti bahwa teman-teman boleh nebus. Nah, problemnya ya, right issue yang terjadi di saham bumi ini, pemegang saham lama nggak boleh tebus. Jadi secara nggak langsung, kalau teman-teman punya saham sekarang itu pasti terdilusi. Gitu loh. Pasti terdilusi. Ya, jadi nggak bisa nggak terdilusi. Ya, ditambah ketika yang namanya right issue terjadi, otomatis kan saham yang beredar makin banyak ya. Ketika saham yang beredar makin banyak, nanti ada yang namanya gap harga juga yang terjadi. Nah, jadi saran project untuk bumi ini lebih baik setelah right issue, investor baru udah masuk gitu loh. Ya, investor lama udah terdilusi, nanti investor lama baru average. Ya, kalau investor lama average-nya sekarang itu rugi. Karena nanti bakal bakal terdilusi gitu loh. Jadi lebih baik setelah right issue-nya beres, mereka sudah terdilusi baru mereka average lagi. Jadi masih ada potensi downside di sini gitu. Itu penjelasannya ya. Benar, ya bumi itu bukan right issue tapi private placement. Tapi private placement sendiri itu biasanya nggak nerbitin saham baru. Makanya project jelasinnya right issue dulu. Baru pembeli yang boleh tebus itu hanya investor baru gitu. Di mana bumi dipijak, di sana bumi berhutang. Nah, cuman problemnya ya, bukan problem sih. Yang menarik adalah ketika investor baru nebus, otomatis hutang bumi ini hilang gitu loh. Lebih baik cari yang lain. Ya, itu opsi lah. Kan tadi banyak yang nanya bumi. Selanjutnya project Gosco 123 udah di break, nggak menarik ya. Ini udah harapan terakhirnya, downtrend line di break, support 123 di break, belum menarik sama sekali. Hati-hati menuju tempat tidur abadi. Kudu kuat mental kalau main saham di Bakri kalau saya buy. Nah, itu opsional ya. Balik lagi ke setelah PP harga juga akan turun sama seperti kalau RI di harga bawah. Jadi nanti setelah PP saya akan ada harga exit PP. Yes. Masalahnya bukan price placement ini nih. Dia tuh nerbitin saham baru gitu loh dan dikonversi jadi utang. Jadi sebenarnya menurut Project sih bukan private placement jatuhnya. Tetap right issue. Ya. Cuman problemnya spesial gitu loh. Apa ya istilahnya kemarin tuh NPI apa-apa gitu. Jadi intinya pemegang saham lama nggak dapat right atau nggak dapat hak memasang efek terlebih dahulu gitu, brother. Right issue tuh kan sebenarnya sama kayak IPO, nerbitin saham lagi gitu, nerbitin saham. Problemnya kan kalau belum IPO dia nerbitin namanya IPO,
Kalau sudah IPO mau nerbitin lagi namanya right issue. Nah, yang Project tahu, ini koreksi ya kalau misalkan Project salah ya. Yang Project tahu, Bumi itu melakukan penerbitan saham baru untuk bayar utang. Ya. Jadi yang namanya penerbitan saham baru itu namanya right issue, ya. Problemnya yang boleh beli itu bukan pemegang saham lama, gitulah pokoknya ya. Capek Project jelasin nih, pasti teman-teman udah paham lah. Selanjutnya Goto. Gitu. Goto Project gimana? Goto tren masih turun, masih kurang menarik, paling tidak spek buy lagi di area 230-an. Ya, kemarin itu sempat spek buy dengan kondisi dia itu mantul dari channel ya, dan kemarin pun menguat cuma sampai Fibo 38. Nah, sekarang dia koreksi dulu nggak masalah, 234 jangan sampai di break. Kalau di break, wassalam, dia terakselerasi bisa ke 181, tapi kalau nggak di break, dia bisa menguat 272 di break, bisa ke 295 gitu. Oh, tetap namanya private placement ya? Red issue tanpa HMETD untuk memegang saham. Oh, ya udahlah, itulah pokoknya ya. Kalau Project sih jelasin ke teman-teman biar lebih enak ya, makanya Project bahasnya red issue dulu gitu. Cuman kalau emang namanya private placement ya udahlah ya. Toh juga sama aja penjelasannya. Bercanda. Lanjut ya, Goto udah, terus ada MR. Ada MR gimana nih Project ada MR? DMR. ADMR ini masih ABC naik, ADMR masih terkonfirmasi ABC naik. Tunggu 2000 di break baru menarik. Kalau sekarang masih berpotensi melemah, bahkan break 1450-an. Waduh. Wah, kalau di 600 keluar aja Kak besok Selasa. Maksudnya Koal gimana Project? Oh, Koal. Jadi pengen bahas 600. Wah, no comment deh. No comment. Istighfar. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Coba introspeksi diri ya. Buat yang cowok coba tanya istri ada salah nggak. Buat yang cewek coba tanya suami ada yang salah nggak, coba minta maaf gitu loh. Project seneng banget yang ngetawain ya, padahal Project juga banyak nyangkut nih. Waduh. Kayaknya belum minta maaf sama istri. Selanjutnya untuk Esa lumayan nih, menarik nih Esa nih. Coba kita Fiboin dulu, bet 50, dilewatin 50-nya. Ini support yang ini juga dilewatin. Esa ada potensi paling tidak SOS ke 1050-an. Kondisinya gak mantul di support, tapi sempet di break. Jadi hati-hati. Hayo Project nyangkut di mana? Konstruksi dong. Makanya dari tadi Project pom-pom konstruksi. Ayo konstruksi. Nyangkut, bos. Ya, jadi jangan beli konstruksi ya, karena Project nyangkut. Project nyangkut di waskita ya? Yoi. Aduh. Project overconfidence kemarin 590 nggak sell on strength ya. Dan sekarang ya, Project tuh udah banyak banget beli waskita. Mimpi waskita kurang mancur bro. Sebenarnya sempat naik. Kenapa nggak CL Project? 505 belum di break ya. 505 di break, Project CL dulu. Nanti beli lagi di bawah. Lanjut CAMP. Project tuh waskita itu average-nya 535 ya. Waskita Project tuh average 535. Kemarin 505 itu konfirmasi breaknya, dan kemarin masih ketahan. Jadi Project sih masih hold dulu ya. Jadi masih on skenario. Tapi kalau 505 di break ya,
cut loss dulu. Wika kemarin baru spekulatif project, beli di 935, masih spekulatif ya, masih sedikit, nggak beda sama Waskita. Waskita banyak bos, aduh keringat dingin. Cem project gimana nih? Cem belum ada potensi ya. Cem belum menarik karena masih sideways. Nyangkut Waskita di 600, tenang bro. Nanti project jemput ya. Cuman abis sentuh 600 project jualan, turun. 595 deh, ya udah. Jahat banget ya. Giliran gua aja nyangkut di pom-pom terus ya. Jadi jangan beli konstruksi ya, karena project nyangkut ya. Itu pesan-pesannya ya. Friend juga masih belum menarik ya. Masih belum menarik. Friend ini paling enggak 79 support kuatnya. Kalau 79 belum di break sih belum menarik ya. 79 di break sih ya masalah. Konstruksi, nah ini ya, ini project jelas ini Waskita. Nih Waskita itu sideways 590 gagal di break ya. Project punya di 535an di daerah sini. Nah ini support kuatnya 505, sudah 3 kali 1, 2, 3. Ini yang keempat ya. Kalau di break ya wassalam, project cut loss dulu, mungkin nanti beli lagi di 482 atau lebih rendah ya. Setelah right issue mungkin. Cuman project sih masih nunggu banget 505-nya nih. Semoga aja mantul. Oh tadi Cam punya di 267. 267. Sekarang 288. Jual lah, udah cuan. Udah telat banget. Sudah ada harga RI Waskita project, saya juga masih setia nunggu mimpi project. Kenapa pada jadi dukun dah gue ya? Pada nungguin mimpi ya? Tokcer sih masalahnya. Jangka pendek, jangka menengah, apalagi Wim tuh yang project kesel banget ya. Wim itu gue setelah mimpi tuh beli 510 ya. 510 jualnya cuman sampai sini nih. 600-an. Gak taunya 800 dong. Emang susah tuh dimimpiin tapi gak dikasih target. Beda kayak Bumi ya. Bumi pas masih 50-60-an kan dimimpiin 160 oke kan. Enak. Pas 160 jual beres. Wim, waduh, bonusnya banyak banget ya. Terus juga kemarin sempat ada PSKT juga. Cuan sih PSKT, tapi project ngambil intraday aja. Waskita sempet cuan, cuman project greedy 590 kemarin optimis naik ya. Ternyata di break dulu. Aduh. Greedy. Susah. Waskita target berapa? Ini sebelum naik, ingat ya, sebelum naik 3% jangan tanya target sama project ya. Ya, sebelum lebih dari 3% jangan nanya target. Kita fokus stop loss dulu nih. Jangan sampai 505 di break nih. Kalau 505 di break ya kita cut loss lah. Ngapain mikirin target ya. Itu mimpi yang tak terbayarkan, yang nanti sakit hatinya panjang ya. Mimpinya nggak dikasih bonus. Gitu. Jadi konstruksi masih nggak terlalu menarik ya. Masih nggak terlalu menarik. Menarik karena project nyangkut Wika ya. Waskita. Wika kemarin udah spec buy karena berharap 920 mantul ya. Waskita juga oke. PTPP no comment ya. Adi pas banget di support. Ya jadi ya kalau kita bicara skenario IHSG naik ya semoga aja lah konstruksi yang dinaikin. Amin. Lanjut ya, ini baru konstruksi, kita coba MNCN. Aduh, MNCN. Pas kita buy 505 untuk jemput project. Siap. Besok kita tebelin 505 ya. Ya, ingat ya, besok kita tebelin 505. Nanti project terabar ya. Besok project terabar, ingetin project ya. Ingetin project kita besok terabar ya. Mengawal project jangan sampai cut loss Waskita 505 ya. Untuk MNCN masih belum menarik, tren masih turun. Kalau punya barang lebih baik sell on strength pekan depan.
Telkom. Tebelin 494 aja. Aduh, jangan dong. 505 aja yang ditebelin. Jangan 494. Sebenarnya sih bisa sih beli di bawah 500. Tapi janganlah, naik aja lah. Kasian Brojek, terkat lo sedih. Telkom Brojek gimana? Nah, Telkom ini dia ngebentuk pola triangle ya. Di sini ada pola triangle. Gaya banget ngomongnya, triangle. Nah, kalau pola triangle ini kan ini tren naik sideways. Nah, tinggal kita tunggu yang di break atas atau bawah. Mimpi Brojek adalah cuanku. Aduh. Ingetin Brojek ya, besok kita terabar. Terabar mengawal waskita, jangan sampai cut loss. Telkom masih menarik. Selama di atas 4350. Punya berapa lot Brojek waskita? Pokoknya kalau rugi demam lah. Ya, pokoknya kalau rugi agak demam lah gitu. Kalau sampai cut loss agak demam lah pokoknya. Arto. Arto kemarin Brojek udah spek buy ya. Arto kemarin juga udah spek buy 6.600. Kalau nggak di break ada harapan naik, tapi masih spek buy aja. Secara tren besar masih downtrend. Berharap ada bounce back aja, jangan fokus ngarep naik tinggi ya. Jadi bounce back ada tapi ngarep naik tinggi nggak mungkin ya. Sampai kena marahin istri kah Brojek? Oh, kalau istri tenang ya. Istri yang penting cuan. Kalau istri mah yang penting dapat kiriman ya, dia nggak mikirin gimana cara dapatnya ya. Halal haram hantam. Ya, istri nggak peduli kita nyarinya susah payah, keluar keringat ya. Yang penting cuan. Ya itu tugas suami ya. Ngapain sampai istri pusing-pusing juga? Biarin suami yang meres keringat dingin. Sampai ke sela-sela selangkangan keringetnya ya. Untuk Akra sih masih oke ya, Akra ya. Cuman kalau untuk new buy sih agak berat ya. Udah tinggi banget nih, sama kayak kual-kualan ya. Jadi saran Brojek sih sell SOS sebisanya kalau punya barang. Untuk new buy manfaatin intraday aja. Dan terakhir kita coba bahas nikel-nikelan. Ada Antam menarik, Tins menarik, tadi juga masuk rekomendasi. Inco juga oke. Harum nih yang agak-agak ya, walaupun kemarin sempat breakdown tapi belum sampai Fibo 50, dia udah mantul, jadi sih masih ada harapan dia untuk menguat ya. Kunciannya di 1950. Jadi untuk Harum kunciannya di 1950. Suami dipaksa tidur cepat biar mimpi saham. Oke ya. Rangkumannya udah Brojek share 15 saham. Oke, sekarang udah saking serunya live kita malam hari ini.